Saya Diana Tasya Putri dan kedua rekan saya dari kelompok 1 yakni Dwi Devi Khairotunisa dan Siti Aturiskoh dari anggota kelompok 1 sebagai penyusun presentasi ini yang mana dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan Bu Ika Desi selaku pengampu mata kuliah ini di Universitas Islam Jember. Baik, langsung saja penjelasan submateri awal yang akan saya paparkan yakni meliputi pengertian, domain proses dan jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yakni pengertian. Pengertian dari perkembangan. Menurut Centrock dan Yusen, perkembangan adalah pola perubahan individu yang berawal pada masa konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat. Nah, maksud dari masa konsepsi yaitu masa sebelum lahir atau periode awal perkembangan manusia, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Perkembangan lebih menuju kepada perubahan psikis. Maksudnya, perubahan yang berkaitan dengan fungsi waktu dan kematangan biologis, sehingga terjadi dalam periode yang lebih lama dan bersifat umum. Pengalaman belajar yang dialami seseorang tentunya akan mempengaruhi proses perkembangan yang bersangkutan. Dan pada perkembangan lebih bersifat involusi, yaitu penurunan dan perusakan menuju ke arah kematian. Lalu selanjutnya yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang lebih menunjuk kepada perubahan jasmaniah atau fisik. Perubahan ini berkaitan dengan struktur yang terjadi pada perjalanan waktu tertentu sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik, seperti berubahnya struktur tulang, tinggi dan berat badan, dan semakin sempurnanya jaringan syaraf. Jadi pada pertumbuhan, perubahan ini akan lebih jelas seiring bertambahnya usia individu tersebut. Dan pada pertumbuhan lebih bersifat evolusi, yakni ke arah yang lebih sempurna. Sebagai kata kunci, pada istilah perkembangan lebih mengarah ke perubahan fungsi, dan pada pertumbuhan yakni mengarah kepada perubahan struktur. Selanjutnya yakni domain proses pertumbuhan terbagi menjadi dua domain, yakni kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif merupakan perubahan pada individu yang bisa dilihat dari secara fisik dan terlihat jelas. Seperti bertambahnya tinggi seseorang, perubahan berat badan, perubahan struktur tubuh, pertumbuhan rambut, dan perubahan lainnya yang terlihat jelas secara indrawi. Dan lalu kedua, kualitatif, perubahan pada jenis, struktur, organisasi, serta pandangan. Contohnya seperti pembelajaran keterampilan baru, munculnya kemampuan berpikir, dan perubahan lainnya yang berkaitan dengan fungsi baru yang diterima oleh individu. Lalu selanjutnya yaitu domain proses perkembangan. Domain proses perkembangan terbagi menjadi 3 domain, yakni biologis, kognitif, dan psikososial. Pertama yakni biologis. Perubahan tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif lebih mengacu pada perubahan-perubahan penting dalam pola dan kemampuan berpikir, serta berbahasa dalam waktu yang relatif lama. Lalu yang ketiga, psikososial. Psikososial merupakan perkembangan identitas diri dan krisis-krisis yang menyertai serta perkembangan cara dan pola hubungan
dengan anggota keluarga yang lainnya, atau teman sebaya, guru-guru, dan lainnya. Dan ketiga domain proses pada perkembangan itu saling mempengaruhi dan terjalin satu sama lain. Selanjutnya, untuk perkembangan terbagi menjadi 3 jenis, yakni perkembangan intelektual atau kognitif, bakat khusus, dan hubungan sosial. Perkembangan intelektual, proses yang melibatkan proses dalam memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kekuatan mental. Dan yang kedua yaitu bakat khusus, yakni kemampuan khusus atau potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang sudah ada semenjak ia lahir di dunia. Mulai dari seperti yang dikatakan oleh, menurut pakar tadi yang di awal, yakni semenjak masa konsepsi. Yang ketiga hubungan sosial, yakni pola interaksi serta komunikasi individu terhadap individu lain dan lingkungan sekitar. Pada poin perkembangan intelektual kan ada kekuatan mental. Nah, kekuatan mental itu seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan persoalan dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pertumbuhan. Jenis-jenis pertumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yakni fisiologis dan motorik. Fisiologis merupakan pertumbuhan yang berkaitan dengan fisik atau struktur individu. Sedangkan motorik merupakan pertumbuhan yang erat kaitannya dengan kinerja otak dan bagian-bagian tubuh lainnya seiring dengan bertambahnya usia serta pematangan fisiologis. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan akan penjelasan dan materi saya apabila masih belum dikatakan baik. Untuk sub materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Devi Khairutunisa yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi fase perkembangan dan tujuan mempelajari tumbuh dan kembang. Baik, saya Dwi Devi Khairutunisa akan melanjutkan presentation dari Dian Natasha Putri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Begitu juga dengan faktor eksternal yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah keadaan tonus jasmani, dan yang kedua adalah keadaan fungsi jasmani atau fisiologi pada tubuh manusia. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang, karena kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Begitupun sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, keadaan tonus jasmani sangat mempengaruhi proses belajar. Maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani, seperti halnya menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup.
Sedangkan fungsi fisiologi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa perlu menjaga panca indera dengan baik secara preventif maupun yang bersifat akuratif. Dengan menyediakan sarana belajar yang memenuhi persyaratan, memeriksakan kesehatan fungsi mata dan telinga secara periodik, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Faktor psikologis. Faktor psikologis adalah hal yang berhubungan dengan kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, bakat, dan sikap. Yang pertama adalah kecerdasan atau inteligensi siswa. Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat inteligensi seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih kesuksesan dalam belajar. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat inteligensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain, seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya, sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar. Maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru atau guru profesional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasan siswanya. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Yang ketiga adalah minat. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Draper, Shah 2003, minat bukanlah istilah yang populer dari psikologi disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Yang keempat adalah bakat. Faktor psikologis lain yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat atau aptitude didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan belajar, Salvin 1994 mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seorang siswa untuk belajar. Dengan demikian, bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajari, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya, sehingga
kemungkinan besar ia akan berhasil. Dan yang kelima adalah sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performan guru, pelajaran, atau lingkungan. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab terhadap profesi yang dipilihnya. Dengan profesionalitas, seorang guru akan berusaha memberikan yang terbaik bagi siswanya, berusaha mengembangkan kepribadian sebagai guru yang empatik, sabar, dan tulus kepada muridnya, berusaha untuk menyajikan pelajaran yang diampunya dengan baik dan menarik, sehingga membuat siswa dapat mengikuti pelajaran dengan senang dan tidak menjemukan, meyakinkan siswa bahwa bidang studi yang dipelajari bermanfaat bagi diri siswa. Faktor eksternal. Faktor eksternal di sini dibagi menjadi dua bagian, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semua dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat, tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anak atau peserta didiknya, antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya adalah lingkungan dan sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan dan sosial adalah lingkungan alamiah dan faktor instrumental. Lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap. Suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat. Yang kedua adalah faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung, sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua, software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabi, dan lain sebagainya. Untuk submateri selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan menurut para ahli. Menurut Johann Amos Comenius dalam bukunya Didaktika Magna,
menitik beratkan aspek pengajaran dari proses pendidikan dan perkembangan anak. Comenius membagi periode perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, dari usia 0 sampai 6 tahun, periode sekolah dan ibu. Semua usaha, bimbingan, dan pendidikan berlangsung di tengah keluarga, terutama oleh ibu. Yang kedua adalah dari usia 6 sampai 12 tahun, periode sekolah, bahasa, dan ibu. Anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu. Bahasa ibu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan impresi dari luar berupa pengaruh, sugesti, serta transmisi kultural atau pengoperan nilai-nilai kebudayaan dari orang dewasa. Yang keempat adalah dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, periode sekolah dan Latin. Anak mulai diajarkan bahasa Latin atau bahasa kebudayaan agar anak bisa mencapai taraf yang beradab dan berbudaya. Yang terakhir adalah dari usia 18 tahun sampai 24 tahun. Periode universitas, anak mulai mengalami proses pembudayaan dengan menghayati nilai-nilai ilmiah dan mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan. Setelah mempelajari faktor-faktor serta fase perkembangan dan tumbuh kembang peserta didik, tentunya kita mempunyai tujuan mengapa kita mempelajari tumbuh dan kembang. Tujuan untuk mempelajari tumbuh kembang anak adalah agar anak tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, baik dari sisi fisik, mental, dan sosial dengan deteksi dini setiap kelainan tumbuh kembang, melakukan penanganan yang efektif dan komprehensif, serta melakukan langkah pencegahan penyimpangan tumbuh kembang. Baik, itu adalah penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor, fase, serta tujuan mempelajari perkembangan dan tumbuh kembang peserta didik. Yang selanjutnya adalah pengertian karakteristik dan faktor mempengaruhi keragaman individual yang akan disampaikan oleh Siti Aturisko. Keragaman karakteristik individual peserta didik. Pengertian karakteristik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman individual. Karakteristik. Pengertian karakteristik. Menurut Doni Kusuma, karakter adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk yang diterima oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat tersebut, karakter peserta didik turut dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa ahli mengatakan karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa karakter adalah ciri, sifat, diri, akhlak, atau budi pekerti kepribadian dari seorang yang dalam hal ini adalah peserta didik. Sebagai seorang pendidik tentunya tidak hanya bertugas mengajar di kelas saja, akan tetapi mendidik dan juga melatih. Hal ini sangatlah tepat apabila dikaitkan dengan pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik. Seperti apa seseorang pendidik mendidik, bagaimana mengajar, dan bagaimana melatih para peserta didik. Semua tantangan di atas berawal dari pendidik itu sendiri. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya dengan memunculkan kesan pertama pendidik yang positif saat kegiatan belajar di kelas. Pendidik sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosial, emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Perkembangan fisik dan perkembangan sosial mempunyai kontribusi yang kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau perkembangan kognitifnya.
Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik di atas sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan. Rancangan pembelajaran yang kondusif akan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga mampu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Seorang pendidik mempunyai peran multifungsi sebagai konselor. Dia mendidik dan membimbing peserta didiknya dengan benar, memotivasi dan memberi sugesti yang positif, serta memberi solusi yang tepat dan tuntas dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Selain itu, juga memperhatikan karakter kondisi kejiwaan peserta didiknya. Pendidik juga bisa berperan sebagai seorang dokter yang memberikan terapi atau obat pada pasien sesuai dengan diagnosanya. Perannya sebagai seorang ulama, pendidik membimbing dan menuntun batin kejiwaan peserta didik, memberi pencerahan yang menyejukkan dan menyelesaikan masalahnya dengan pendekatan agama yang hasilnya akan lebih baik. Mengenal dan memahami peserta didik dapat dilakukan dengan cara memperhatikan, menganalisa tutur kata atau cara bicara, sikap dan perilaku atau perbuatan anak didik. Karena dari 3 aspek di atas, setiap peserta mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Untuk itu, seorang pendidik harus secara seksama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik dalam setiap aktivitas pendidik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman individual pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor bawaan, faktor lingkungan, faktor waktu, faktor interaksi bawaan, lingkungan dan kematangan sebagai suatu kesatuan. Faktor-faktor tersebut memberi pengaruh secara intra-individual maupun interindividual. Faktor bawaan. Faktor bawaan adalah segala sesuatu yang dibawa oleh individu pada saat dilahirkan, meliputi dimensi keturunan dan segala sesuatu yang menjadi pada individu selama dalam kandungan. Keturunan adalah sesuatu yang diturunkan oleh kedua orang tua. Keturunan meliputi komposisi DNA, ciri-ciri fisik dan intelijensi, bakat, ciri, dan faktor kepribadian secara genetika dengan mengikuti prinsip-prinsip genetika. Segala sesuatu yang terjadi selama individu berada dalam kandungan meliputi kondisi fisik dan kecacatan serta faktor kepribadian. Faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu dan mempengaruhi individu, meliputi dimensi personal atau orang, kondisi, peristiwa, situasi, saran, fisik, material, suasana maupun tatanan. Lingkungan terdiri dari lingkungan alam, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan dunia. Pada setiap lingkungan, semua dimensi berelasi, berkoneksi, dan mempengaruhi individu. Potensi yang secara herediter dibawa oleh individu berkembang dan berkualisasi dalam interaksi dengan lingkungan. Interaksi menjadi proses belajar dan pengalaman belajar sehingga individu menjadi pribadi yang utuh. Interaksi sosial antara seseorang atau individu dengan orang tua dan orang lain mengembangkan ikatan emosional. Ikatan emosional yang terjadi pengembangan tingkat laku lekat atau individu akan menunjukkan kelekatan terhadap orang yang memiliki ikatan emosional.
Orang tua merupakan lingkungan yang paling penting bagi individu. Jaminan kasih sayang dan situasi yang kokoh dari keluarga merupakan fondasi yang penting bagi perkembangan psikologis individu dalam kehidupan. Banyak penelitian yang menunjukkan pengaruh pola asuh dan perlakuan orang tua terhadap pengembangan kemampuan dimensi kepribadian sehingga mencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Faktor waktu atau kematangan adalah kesiapan fisik dan psikologi untuk melakukan fungsi. Individu harus hidup dan mengisi kehidupan secara bermakna, bukan hanya hidup sebagai sekedar hidup atau hanya menjadi zombie berjalan atau robot yang tidak menikmati kehidupan. Proses belajar dan pengolahan pengalaman dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan memerlukan kesiapan secara fisik maupun psikologis. Individu tidak dapat melakukan fungsi kehidupan dalam berbagai peran dengan maksimal jika belum sampai pada waktunya. Individu yang memiliki bakat menyanyi dan didukung oleh orang tua dengan menyediakan fasilitas menyanyi tetap belum mampu menyanyi sempurna jika kemampuan bicaranya belum matang. Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat dalam kehidupan, tetapi manusia sebagai individu adalah makhluk yang memiliki potensi untuk menyesuaikan diri. Interaksi bawaan, lingkungan dan waktu sebagai keutuhan membuat individu mengalami perubahan dalam dimensi perkembangan. Perubahan secara fisik mencapai kematangan, menetap dan disadari karena melalui kehidupan sehingga membuat hidup lebih bermakna dan bahagia. Keragaman kualitas perilaku sebagai prestasi merupakan aktualisasi potensi dalam menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.